Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Di video kali ini teman-teman saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman ya. Apa sih bedanya menggunakan air hangat dan air dingin ya untuk membuat adonan donat? Kemudian apa juga bedanya menggunakan tepung protein tinggi dan tepung protein sedang? Saya akan coba menjelaskan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tentunya sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jujur ya teman-teman, untuk membuat donat ini saya tidak kursus atau tidak belajar khusus ya untuk mendapatkan semua ini. Dan semua ini saya dapatkan dari pengalaman pribadi karena dulu saya terinspirasi ya untuk berdagang gitu ya. Lalu saya berpikir jualan apa gitu yang saya mungkin bisa lakukan gitu ya. Terus saya berpikir dan memutuskan untuk membuat donat. Nah dari situ kan saya tidak tahu resep ya. Zaman dulu itu belum booming ya masalah YouTube, resep-resep di YouTube gitu ya. Jadi saya membuat percobaan sendiri. Dan akhirnya saya mengenali bahan-bahan baking dan juga untuk penggunaannya. Oke, di sini pertama saya akan jelaskan dari bahan tepung protein tinggi dengan protein sedang ya teman-teman. Pertama, tepung protein tinggi biasanya itu digunakan untuk membuat roti-rotian ya. Nah, bisa juga sejenis donat seperti ini ya. Jadi, untuk membuat roti atau donat itu sebaiknya memang gunakan tepung protein tinggi karena dia hasilnya itu lebih mekar ya. Ibarat beras mah apa ya, beras perak gitu ya. Jadi dia tuh gampang mekar. Jadi hasil donatnya tuh bisa lebih besar. Nah, sedangkan tepung berprotein sedang itu kalau dibuat roti hasilnya akan lebih padat. Dan tepung ini biasanya digunakan untuk membuat kue kering ataupun semacam gorengan. Jadi kalau untuk roti-rotian, hasil rotinya atau hasil donatnya itu akan lebih padat ya teksturnya. Nah, jadi teman-teman suka yang mana ya? Suka donatnya yang kempus atau yang padat? Tinggal pilih dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan dalam video ini saya mencampurkan bahan keduanya, tepung protein tinggi dan tepung protein sedang, masing-masing 300 gram tepung protein tinggi dan 300 gram tepung protein sedang. Untuk resepnya dalam video ini teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Di sana akan saya cantumkan link video pembuatan resep donat yang sama dengan video ini. Selanjutnya akan saya jelaskan pertanyaan dari teman-teman, apa bedanya menggunakan air hangat dan air dingin untuk membuat adonan donat. Jika teman-teman menggunakan air hangat untuk membuat adonan donat, itu menghasilkan donat yang teksturnya lebih lembut, lebih halus, dan adonannya pun lebih lentur, lebih elastis. Dan tentunya untuk cara pembuatannya harus dilakukan dengan cepat ya teman-teman. Karena khawatir adonan keburu mengembang ya. Kemudian untuk penggunaan air dingin, jika teman-teman membuat adonan donatnya dalam jumlah banyak dan khawatir donatnya keburu mengembang atau overproofing, nah itu teman-teman bisa pakai air dingin ya. Atau teman-teman jika membuat adonan dalam jumlah banyak, teman-teman bisa separuh adonan bisa disimpan dulu di kulkas. Gunanya untuk memperlambat fermentasi adonan supaya tidak kelebihan mengembang. Sedikit tambahan ya teman-teman akan saya jelaskan mengenai tepung protein tinggi untuk membuat donat itu memang bagus ya teman-teman. Bahkan dough kecil bisa menghasilkan donat yang besar ya. Tekstur donatnya tetap lembut dan hasil donatnya itu akan kempus gitu ya. Jadi fluffy gitu ya teman-teman. Kemudian untuk tepung protein sedang, jika kita gunakan untuk membuat donat, hasil donatnya itu memang dia padat, kokoh, tapi biasanya tidak bisa mendapatkan white sebagus menggunakan tepung protein tinggi. Nah, jika menggunakan tepung protein sedang dan ingin mendapatkan white yang bagus, itu bisa dimodifikasi dengan bahan lain ya teman-teman, seperti penggunaan kuning telur. Karena penggunaan kuning telur itu selain membuat donatnya lebih lembut, lebih fluffy, juga bisa menambah donat itu lebih enteng gitu ya. Adonan lebih ringan seperti itu. Jadi bisa dipadukan dengan tepung protein sedang ya teman-teman.
Dan jika teman-teman menggunakan telur utuh ke dalam adonan tepung protein sedang, itu biasanya hasilnya kulit luar donatnya itu akan lebih crunchy ya teman-teman. Dan juga donatnya lebih kokoh dan padat ya. Kemudian jika kita mencampur bahan keduanya, ini hasilnya seperti ini ya. Dalam video ini saya mencampur bahan tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Jadi hasilnya tetap mendapatkan white ring dan tekstur dalamnya donatnya lembut, seratnya halus, juga padat ya teman-teman. Jadi hasil akhir donatnya ringan, empuk, padat dan lembut. Teman-teman bisa lihat ya, ini sedang saya goreng dan donatnya tetap berwhite ring bagus. Hasilnya hampir sama dengan menggunakan tepung protein tinggi semua. Donatnya terlihat mulus, berwhite ring. Nah ini sebesar ini ya, dengan dough 20 gram ini ya teman-teman. Terlihat lebih padat dan kokoh ya. Oke, ini kita lihat sama-sama dalamnya seperti apa ya. Nah ini dalamnya terlihat lembut dan teksturnya terlihat lebih padat ya teman-teman. Padat dan halus. Teman-teman bisa perhatikan teksturnya lebih padat dan halus ya. Nah dan ini teman-teman, saya buat donat dikemas dalam plastik seperti ini. Ini untuk isian snack box ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri secantik mungkin ya tampilannya. Dan untuk topping juga bisa disesuaikan. Semoga video ini dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman dan semoga juga bermanfaat ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.